Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Pauji dengan nomor NIM 200810606666 dari kelas Biologi C semester 4. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai toharo. Tugas ini guna untuk memenuhi praktek ibadah. Toharo berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci, dan ini sudah disarikan ke dalam bahasa Indonesia. Pengertian toharo secara bahasa adalah an-nadzafatu, yang artinya bersih atau suci. Bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu untuk hadas kecil atau mandi untuk hadas besar, dan tayamum bila dalam keadaan terpaksa. Kemudian, hukum toharo atau bersuci ini adalah wajib, khususnya bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Bersih dari najis dan menghilangkannya merupakan suatu kewajiban bagi yang tahu akan hukum dan mampu melaksanakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasiyabaka fatohar", yang artinya, dan bersihkanlah pakaianmu. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 4. Kemudian, toharo secara umum dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, membersihkan lahir dari hadas najis dan kelebihan-kelebihan yang ada dalam badan. Kemudian yang kedua, membersihkan anggota badan dari dosa-dosa. Yang ketiga, membersihkan hati dari akhlak tercela. Kemudian yang keempat, membersihkan hati dari selain Allah. Adapun hikmah toharo pertama yaitu bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk hidup bersih dan menghindari sesuatu yang kotor dan jorok. Karena Islam adalah agama fitrah, maka ia pun memerintahkan hal-hal yang selaras dengan fitrah manusia. Kedua, menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Orang Islam mencintai kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman. Islam tidak menginginkan umatnya tersingkir atau dijauhi dari pergaulan lantaran persoalan kebersihan. Seriusnya Islam soal perintah bersuci ini menunjukkan komitmennya yang tinggi akan kemuliaan para pemeluknya. Ketiga, menjaga kesehatan. Kebersihan merupakan bagian paling penting yang memelihara seseorang dari terserang penyakit. Ragam penyakit yang tersebar umumnya disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Karena itu tidak salah pepatah mengungkapkan kebersihan adalah pangkal kesehatan. Keempat, menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah. Tidak hanya bersih tapi juga suci. Dalam sholat, doa, dan munajatnya, seorang hamba memang seharusnya dalam keadaan suci secara lahir batin, bersih jasmani dan rohani, karena Allah yuhibbut tawabina ya yuhibbul mutatahhirina, atau mencintai orang-orang yang bertobat dan menyucikan diri. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Dalam Islam, mandi junub atau juga disebut mandi besar membersihkan tubuh dari hadas besar. Tak seperti mandi biasa, mandi besar memiliki rukun yang harus dipenuhi agar tubuh suci dari hadas dan bisa menjalankan ibadah secara sah. Pada dasarnya, umat muslim mengenal dua jenis hadas. Hadas kecil bisa disucikan hanya dengan berwudu, sementara hadas besar disucikan dengan cara mandi junub. Mandi junub sendiri dikerjakan dengan meratakan seluruh air ke semua bagian tubuh. Mandi ini bersifat wajib bagi seorang muslim yang berakal sehat. Mandi junub yang dibacakan akan berbeda pada masing-masing penyebab. Berikut diantaranya yaitu yang pertama, niat mandi junub setelah berhubungan intim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusl li raf'il hadasil akbari minal janabati fadlillahi ta'ala. Sedangkan yang kedua yaitu niat mandi junub setelah haid dan nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusl li raf'il hadasil akbar minan nifasi fadlillahi ta'ala. Adapun tata cara mandi junub, yang pertama yaitu membaca niat mandi junub. Bacaan niat membedakan antara mandi biasa dengan mandi junub. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusl li raf'il hadasil akbar minan nifasi fadlillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, cuci tangan atau basuh tangan kiri dan kanan sebanyak 3 kali agar bersih dan terhindar dari najis. Kemudian yang ketiga yaitu membersihkan area kemaluan yang dianggap kotor menggunakan tangan kiri beberapa area diantaranya dubur, ketiak, pusar hingga sela-sela jari kaki. Kemudian yang keempat yaitu cuci kembali kedua tangan dengan sabun lalu bilas. Kemudian yang kelima, berwudu seperti hendak sholat. Lalu yang keenam, membasuh rambut dan kepala dengan jari-jari basah yang sudah dicelup ke air. Kemudian yang ketujuh yaitu mengguyur kepala sebanyak 3 kali hingga seluruh bagian kepala dan kulit basah oleh air. Kemudian yang kedelapan yaitu guyur tubuh secara merata dari ujung rambut hingga ke ujung kaki mulai dari bagian kanan kemudian ke bagian kiri.